Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Semoga berbahagia, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang beraktivitas mendapat rezeki yang berkah dan banyak, amin. Hari ini kita akan membahas masalah anak muda, ya. Ada istilah bonus demografi. Bonus demografi itu artinya begini. Jadi bangsa Indonesia itu sekarang usia produktifnya itu lebih banyak dari usia-usia yang sudah tua. Artinya usia produktif di Indonesia sekarang itu 69%. Sangat besar sekali. Nah, itulah namanya Indonesia sekarang itu mendapat bonus demografi. Nah, masing-masing negara itu semuanya mengalami seperti ini. Seperti di negara Amerika Latin, itu yang sekarang masih negara berkembang, saat itu tidak bisa mengelola bonus demografi, sehingga sampai sekarang masih negara berkembang. Nah, Indonesia juga begitu. Ini alarm bagi kita semua. Nah, kalau kita tidak bisa memanfaatkan bonus demografi ini, nanti kita akan susah menembus Indonesia Emas yang dicanangkan tahun 2045. Jadi ini adalah sebuah aset yang tidak main-main supaya bonus demografi itu enggak terjelembab menjadi bencana demografi. Solusinya cuma satu, yaitu solusinya adalah anak-anak muda Indonesia harus bekerja. Harus ada lapangan pekerjaan buat mereka. Semua, makanya di sini supaya anak-anak muda Indonesia gampang dan cepat mendapatkan kerja. Secara garis besar solusinya yang ditawarkan oleh duet maut Ganjar Mahfud, yaitu satu, ya, anak-anak muda itu harus disiapkan buat bisa bekerja, buat bisa menjalankan pekerjaan yang berpenghasilan tinggi. Mereka ini harus produktif. Nah, nanti solusi kedua, kalau anak-anak muda itu sudah siap kerja, maka pemerintah harus menyediakan lapangan kerjanya. Jangan sampai anak-anak muda usia produktif tersebut kelak menjadi pengangguran. Nah, kita bahas dulu yang pertama, ya, supaya anak-anak muda siap kerja. Kuncinya adalah mereka harus sehat, mereka harus cerdas, mereka harus terampil, dan mereka harus berdaya. Makanya ada 3 pilar program untuk meningkatkan kualitas anak muda. Ya, itu yang pertama di bidang kesehatan. Gimana membuat anak-anak muda Indonesia itu enggak sakit-sakitan. Yang kedua adalah pendidikan, terutama pendidikan yang tentang keterampilan, dan yang ketiga adalah keadaan sosial bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju dan bisa mengangkat kehidupan keluarganya. Nah, disinilah satu program terobosan menarik yang ditawarkan oleh GoFood, yaitu Ganjar Mahfud. Nah, satu keluarga miskin itu disyaratkan bisa ada program sarjana, didasari dari hasil penelitian yang menunjukkan kalau ini jalan pasti buat mengangkat seseorang dari kemiskinan menjadi kelas menengah. Kenapa? Melalui pendidikan khususnya kuliah di perguruan tinggi, seorang anak muda yang sarjana akan mendapat gaji lebih tinggi dibandingkan dengan yang lulusan SMA, apalagi SMP. Dengan gaji yang lebih, dia bisa membantu keluarganya, mengangkat taraf hidup sendiri dan keluarganya. Nah, dari sinilah bibit awalnya, ya. Makanya salah satu terobosan buat lingkaran kemiskinan adalah dengan memfasilitasi dan membantu anak-anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan kuliah, terutama di universitas ternama yang tersebar di seluruh Nusantara.
Nah, kalau dari segi sumber daya manusia sudah bagus, sudah siap kerja. Nah, tugas pemerintah selanjutnya adalah menyediakan pekerjaan. Nah, di sini Mas Ganjar dan Pak Mahfud punya target yang tinggi dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Mereka berniat membuka 17 juta lapangan pekerjaan yang baru dalam 5 tahun. Nah, rata-rata ini setiap tahun harus ada 3,5 juta lapangan pekerjaan baru sesuai dengan jumlah lulusan SMA, SMK dan perguruan tinggi yang masuk ke dunia pekerjaan. Nah, setahunnya menyediakan dan menciptakan lapangan kerja pastilah nggak gampang. Ya, pemerintah harus punya strategi yang jitu. Nah, disinilah strategi Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Ya, adalah membangun industri dalam negeri yang dikenal dengan istilah industrialisasi dalam membangun, ya, industrialisasi untuk menyediakan lapangan kerja. Ini strategi juga sangat unik dan jadi terobosan strateginya. Semua ada di kita, semua ada di Indonesia. Jadi buat menarik para investor membuka pabrik dan kantor di Indonesia, baik itu investor dalam negeri maupun multinasional. Daya tawarnya adalah bahan baku yang melimpah di negara kita, pekerja yang terampil dan jumlah yang melimpah. Yang terpenting adalah pasar dalam negeri juga besar. Nah, jadi tujuan dari Mas Gibran dan Pak Mahfud adalah membangun sebuah rantai pasok yang lengkap di dalam negeri, dari mulai bahan baku, pengolahan bahan baku sampai pembuatan produk. Jadi semuanya harus bisa dilakukan di Indonesia. Dengan cara seperti ini, dengan kebijakan orang-orang yang mendapat pekerjaan adalah anak-anak muda Indonesia, selain lapangan pekerjaan di dalam negeri, kita juga akan membidik lapangan kerja di luar negeri. Kebetulan banyak negara sedang mengalami masalah yang disebut dengan aging population atau usia rata-rata penduduk yang menua. Negara seperti Jepang dan Jerman itu sangat membutuhkan tenaga kerja yang terampil dari manapun mereka berasal untuk bekerja di pabrik-pabrik mereka. Dan di sektor jasa, misalnya sebagai perawat, para lansia, tenaga kerja Indonesia dikenal terampil dan punya etos kerja yang baik. Selama ini sudah dinilai layak buat bisa kerja di negara maju seperti Jerman dan Jepang. Hanya kendalanya cuma satu, yaitu penguasaan bahasa Inggris atau bahasa Jepang atau Jerman. Nah, pemerintah pastinya bisa melakukan intervensi dengan menyediakan kursus-kursus bahasa buat mereka yang memenuhi kualifikasi di negara-negara tersebut. Jadi itulah gambaran yang disampaikan dengan gamblang. Karena apa? Karena Pak Ganjar adalah menjabat gubernur Jawa Tengah 2 kali, sehingga di dalam membuat programnya teknis pun sampai mencakup hal yang sangat bagus, sangat teknis dan sangat prinsip sekali. Saya pikir itu gambaran yang akan ditawarkan yang sangat baik sekali. Mudah-mudahan kalau Pak Ganjar jadi bisa menjalankan dengan baik. Saya pikir terima kasih. Merdeka.